tenang dan segera menempati tempat duduk. Kepada wali santri juga yang hadir, selamat datang dan selamat menghadiri diskusi yang akan dilaksanakan dengan seksama bersama para santri dan juga beberapa tamu undangan. Selamat datang kami ucapkan, sekali lagi selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEMM di Pondok Pesantren Al-Zikro Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Zikro Banyuwangi, Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi SHMH. Yang kami hormati Abah Yai Haji Suyuti. Yang kami hormati para alim ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati pengurus cabang GMFK PPI Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati pengurus cabang Muslimat PAC Kota Banyuwangi. Yang kami hormati guru-guru, ustadz-ustadzah SMP dan MA Kader Al-Zikro Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati dan kami muliakan wali santri Pondok Pesantren Al-Zikro Kabupaten Banyuwangi, dan yang kami cintai adik-adikku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Zikro Kabupaten Banyuwangi. Kami sangat menghormati dan menghargai kehadiran Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan di tengah-tengah kami. Kedatangan Bapak membawa kehormatan dan kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berdiskusi dan memperkuat kerjasama dalam bidang pangan dan pendidikan. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pondok Pesantren Al-Zikro Banyuwangi yang dipimpin oleh Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi SHMH sebagai pendiri sekaligus pengasuh merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Kabupaten Banyuwangi, berkomitmen untuk mencetak kader-kader pemimpin yang berintegritas, berkompeten, dan berkepribadian. Maka dari itu, mari kita
menyambut sambutan langsung dari pendiri dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Azikro Banyuwangi. Kepada beliau Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Selamat datang yang sangat kami hormati Bapak Dr. Honoris Causa Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Ketahanan Pangan Indonesia, membawa insya Allah 7 kementerian. Di tengah-tengah kita, tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Pemimpin yang berangkat dari dinamika yang cukup luar biasa. Jika dibaca riwayat hidupnya, beliau adalah diinginkan oleh ayahnya sebagai seorang kiai menggantikan Buya Hamka karena beliau disekolahkan di BGA. Insya Allah begitu kira-kira. Kemudian beliau harus meninggalkan BGA dan sekolah SMA dan seterusnya jadi pegawai negeri. Tapi pegawai negeri itu ditinggalkan. Yang sekarang kita semua ingin jadi pegawai negeri, tapi ternyata beliau meninggalkan pegawai negeri karena beliau mampu melihat ke depan dengan imajinasinya untuk jadi ketua MPR. Ternyata betul beliau ketua MPR. Kemudian beliau jadi menteri pertanian kalau nggak salah, menteri kehutanan, sampai akhirnya juga beberapa kali menteri dan sekarang menteri ketahanan, koordinator ketahanan pangan. Ini menginspirasi bagi seluruh santri bahwa kekuatan dan kebulatan tekad dan cita-cita itu akan sampai kepada tujuan apabila sungguh-sungguh dan diusahakan tidak dengan kenal lelah. Fa idza faraghta fansab. Jika kita melakukan sesuatu jangan pernah lelah. Mudah-mudahan pemimpin seperti inilah yang nanti yang masuk surga terlebih dahulu sebelum kiai masuk surga. Katanya seorang pemimpin yang adil itu masuk surga dulu. Bukan kiai yang masuk surga dulu, tapi pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil membuat rakyatnya sejahtera. Kita beribadah dengan nyaman dan ekonomi bisa sejahtera. Apalagi ketahanan pangan bisa tercapai dengan tujuan yang diingdaki oleh pemerintah. Yang terhormat Kiai Haji Suyudi Toha, alhamdulillah beliau sudah usia 84 tapi tetap menemani kita semua dan semangat untuk terus berkecimpung di politik kebangsaan. Sungguh luar biasa. Doakan beliau terus panjang umur dan sehat walafiat. Habib Abu Bakar Asgaf yang hadir pada kesempatan ini, ada Kiai Rozak, ada Kiai Mas'ud, Ketua
MP3R, kalau Kiai Suyuti ketua MP3I. MP3R itu Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Rintisan, bukan warisan. Dan Kiai Mahbub tergabung di Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Rintisan, padahal beliau mewarisi pondoknya dari orang tua, makanya dipanggil Gus. Yang saya hormati, selamat hadir di tempat ini. Teman-teman saya, Pak Holili, Pak Andi, teman-teman FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri Tentara Indonesia atau TNI dan Polri, jumlahnya 1000 anggota FKPPI Pak Zul di Kabupaten Banyuwangi. Ketua Muslimat NU cabang Banyuwangi yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Nyai Qadir, Ibu Yayu bersama sekretaris pengurusnya, termasuk pengurus lengkap PAC Muslimat Kota Banyuwangi. Karena Pak Zul yang hadir, pengurus kota lengkap. Tidak tahu ada apa kok Pak Zul hadir, itu lengkap semua ini. Dewan Guru, wali santri yang berkesempatan hadir, serta santri Adzikro Kabupaten Banyuwangi. Pak Zul, saya kenalkan yel-yelnya santri Pak Zul. Sanat. Alhamdulillah. Kenapa pemimpin itu masuk surga terlebih dahulu? Karena pemimpin itu adalah khalifah. Khalifah itu khalfun. Khalfun itu punggung, pundak, yang mampu dan sanggup memikul beban kesulitan rakyatnya. Ada pemimpin yang kriterianya adalah khalifah, ada pemimpin yang kriterianya adalah malik, ada pemimpin yang kriterianya adalah amir, ada pemimpin yang kriterianya adalah rois. Pemimpin yang kriteria khalifah adalah pemimpin yang sanggup memikul beban kesulitan rakyatnya. Kesulitan rakyat tentang pangan, tentang makanan bergizi, hari ini dibuktikan ditanggung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Azizun alaihi ma anittum harisun. Sifat-sifat kepemimpinan Nabi, merasakan sulitnya, merasakan pedihnya, merasakan susahnya rakyatnya. Nabi besar Muhammad SAW tidak segera dan tidak berkehendak masuk surga saat Isra dan Mi'raj. Setelah ditunjukkan oleh malaikat Jibril, setelah ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa Nabi Muhammad engkau tidak menikmati kenikmatan surga ini padahal sudah ada di pintu surga? Nabi Muhammad menyatakan bahwa aku tidak akan masuk surga dan menikmati surga ini kecuali bersama dengan umatku. Mudah-mudahan pemimpin kita hari ini yang dibuktikan perhatiannya terhadap ketahanan pangan dan gizi bagi anak-anak bangsa ini merupakan salah satu bukti meneladani kepemimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pemimpin itu adalah malik, yang memiliki kekuasaan. Dan alhamdulillah hari ini kita membuktikan bahwa penguasa tidak mesti kemudian menunjukkan kemewahan dan kemegahan, tapi kesederhanaan. Dan kami bangga kehadiran Pak Zul pada malam hari ini dengan kesederhanaan, disambut dengan kebanggaan dan kebahagiaan oleh santri-santri Adzikro, oleh muslimat cabang Banyuwangi,
oleh Muslimat Kota Banyuwangi. Ada yang lupa Pak Zul, ada MUI Banyuwangi yang hadir sekretarisnya Pak Zul. Ada MUI termasuk FKPPI. Ini bangga kehadiran Pak Zul sebagai sosok pemimpin, sosok menteri yang sederhana dan karirnya selalu dalam kondisi sehat, nyaman, aman, dan nama baiknya tidak pernah tercemar oleh hal-hal yang menurut masyarakat kurang berkenan. Ini bukti bahwa kehadiran kita menghargai pemimpin kita. Yang ketiga adalah amir. Pemimpin itu harus mampu memerintah. Maka pemimpin yang mampu memerintah, perintahnya untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah kehadiran beliau untuk melihat seberapa kuat kesiapan stakeholder pemerintah daerah dan masyarakat tentang ketahanan pangan, yang insya Allah nanti akan dijelaskan sendiri oleh beliau. Ini bukti bahwa kekuasaan yang ada di tangannya dan perintah yang ada di dalam keputusan-keputusannya diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Adzikro menjadi saksi, wali santri Adzikro menjadi saksi, FKPPI menjadi santri, menjadi saksi, Muslimat menjadi saksi, dan seluruh undangan menjadi saksi. Mudah-mudahan kehadiran Pak Zulkifli Hasan di tengah-tengah kita ini membuktikan kesungguhan pemerintah kepada masyarakat Indonesia, khususnya Banyuwangi. Yang keempat adalah rois. Rois itu maknanya kepala. Pemimpin itu adalah memiliki kemampuan tidak hanya intelektual tetapi juga kemampuan spiritual. Rois itu kepala, dalam kepala ada otak dan otak untuk berpikir. Maka kenapa pemimpin disebut rois? Karena pemimpin itu harus lebih cerdas daripada rakyatnya. Tidak diragukan lagi. Beliau berangkat dari bawah sampai menjadi puncak pimpinan. Ketua MPR itu puncak pimpinan. Namanya pejabat, bukan pejabat tinggi, tertinggi kalau nggak salah gitu ya Pak Zul. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Kalau nggak memiliki kompetensi intelektual, kompetensi spiritual, kompetensi moral, banyak buktinya pejabat-pejabat di Indonesia selesai jabatannya, nggak selesai urusannya. Alhamdulillah setiap kali Pak Zul menyelesaikan jabatannya juga selesai urusannya, bahkan diberi bonus oleh Allah SWT, tetap menjadi menteri sampai hari ini. Tepuk tangan lagi. Kalau merayu menteri, saya tidak merayu menteri, enggak, ini memang sungguh Pak, jujur ini, apa adanya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, maka pemimpin itu harisun alaikum, memiliki kemauan yang kuat. Kalau kita lihat pidatonya beliau Pak Prabowo, keinginannya untuk mensejahterakan rakyatnya lebih kuat daripada rakyat ingin sejahtera. Ya, Al-Quran disebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih berhak mengatur kita. Nabi itu lebih utama daripada kita mengatur diri kita, karena sesungguhnya yang mengerti tentang diri kita itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Pemimpin yang mengerti kesulitan rakyatnya, yang rakyat tidak mengerti kesulitan dirinya, itu pasti pemimpin yang cerdas. Rakyat tidak ngerti sulitnya, tapi pemimpin ngerti sulitnya rakyat. Ini luar biasa. Dan pemandangan ini sekarang ada di TikTok, di YouTube, di Instagram, yang disajikan oleh pemerintah, yang presidennya adalah presiden kebanggaan kita adalah Pak Jenderal Prabowo. Alhamdulillah beliau adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo, dan kami bangga dari Pondok Pesantren Adzikro. Mudah-mudahan tadi Pak Zul, santri-santri ketika Pak Zul sebelum datang semua berdoa, mudah-mudahan saya jadi menteri.
katanya santri-santri. Kalau enggak ya minimal jadi istrinya menteri. Ini santri, betul ya? Coba siapa yang ingin jadi menteri? Yang ingin jadi istrinya menteri? Yang ingin jadi presiden? Nah, yang ingin jadi istrinya presiden atau ingin jadi presiden? Nah, mari Pak Aminoto. Setelah Pak Aminoto selesai, sambutan saya selesai ini. Ya, monggo Pak Ami. Silakan Pak Ami. Kalau Pak Zul, Pak Aminoto nggak asing bagi santri Adzikra Pak Zul, karena minimal 1 bulan sekali beliau hadir ke sini ketemu dengan para santri. Beliau luar biasa dekatnya dengan para santri, termasuk beliau ini adalah seorang yang punya anak angkatnya justru Habib. Jadi Habib Abu Bakar As-Segaf itu anak angkatnya Pak Aminoto. Ini harus dijelaskan, gimana Pak Aminoto bisa punya anak angkat Habib, itu luar biasa ini. Ini sudah pelangi Pak Zul. Alhamdulillah saya sekarang jadi ketua FKPPI Pak Zul, ketua Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan Polri. Sekretarisnya Katolik Pak Zul. Tolong berdiri sekretaris, di belakangnya Pak Zul persis orang Flores Pak Zul. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Pak Zul. Nah, baik, terima kasih. Mari kita dengarkan bersama nanti Pak Zul, program di pondok pesantren ini kami konsentrasi untuk mengajar anak-anak mampu membaca kitab kuning dan tafsir Quran dengan nahus sorof sebagai konsentrasi, sehingga anak-anak mampu melihat secara teks makna-makna di balik lafal-lafal yang ada dalam Al-Quran, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsiri, memahami dan mengerti tentang Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Karena bagi kami radikalisme termasuk kelompok-kelompok keras itu disebabkan karena kurang telitinya dan kurang dalamnya memahami teks dari sisi bahasa. Maka kami di Adzikra lebih fokus dan konsentrasi untuk mengajar anak-anak memahami teks, sehingga anak-anak di sini punya keterampilan membuka Al-Quran, memanai Al-Quran, bahkan menafsir Quran, muqabalah atau membanding-bandingkan tafsir satu dengan yang lain dengan rujukan kitab-kitab ulama, kitab-kitab turos. Alhamdulillah pondok pesantren kita telah mengirim beberapa santrinya ke Timur Tengah. Sudah ada yang di UGM, dia sekarang jadi ketua jurusan bahasa Arab Indonesia, itu alumni santri Adzikra Pak Zul. Sebagian ada di UIN Malang, dan alhamdulillah sudah semester 7, IP-nya 4 tanpa ada B, tanpa ada 9, 10 semua angkanya. Itu dari Adzikra Banyuwangi. Termasuk yang dari UIN di Jogja, demikian juga memiliki prestasi, baru saja mengikuti lomba baca kitab se-Jogja, juara 1 Pak Zul. Dari Adzikra. Alhamdulillah kami bangga kepada santri-santri yang fokus ini. Mudah-mudahan kehadiran Pak Zulkifli Haslan di tengah-tengah kita menambah semangatnya para santri agar menjadi anak-anak kader yang sukses sebagai calon pengganti pemimpin-pemimpin kita yang sekarang. Saya kira itu, mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran Pak Zulkifli Hasan di
tengah-tengah kami. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Pak Zul, mudah-mudahan ada keberlanjutan pertemuan kita dengan konteks yang berbeda, atau Pak Zul punya rencana lain, mudah-mudahan kami bisa bersama dengan Pak Zulkifli Hasan. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Yai atas sambutannya, dan masuki acara inti diskusi bersama Menteri Koordinator Bidang Ketahanan Pangan kepada Bapak Dr. Zulkifli Hasan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para kiai, para alim, para ulama, para habib yang saya muliakan, wabil khusus tuan rumah Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi, pimpinan Pondok Az-Zikra yang saya hormati, Kiai Haji Suyuti, Ketua MP3I, MP3I Pak ya. Beberapa kali pimpinan pusat Pak yang dari Lasem ke rumah saya. Kalau di Lampung, di Jambi itu ketuanya yang saya yang milihin. Gitu, ya. Ketua Muslimat NU Kabupaten Banyuwangi, Nyai Kodir, betul ya? Sama Nyai Ibu Ayu, betul, sekretarisnya ya, ketua kota. Ketua sekretaris MUI, sahabat-sahabat saya dari FKPPI, ramai sekali ini. Ketuanya, Pak Yai-nya, ini anggota datang semua mengurus. Sahabat saya, ini Pak Aminoto, ini teman saya Pak. Tadi saya belajar bagaimana bikin peternakan sapi biar bisa menghasilkan susu perah. Nah, itu sama dia. Saya juga sudah ke pabrik sardennya di situ. Kalau susah di Jakarta saya bantuin. Impor kaleng untuk sarden susah, saya yang bantuin. Apa-apa kalau susah tak bantuin. Habib Abu Bakar Segap, ini juga teman lama sama saya. Asal datang ke Jakarta bawain oleh-oleh sarang burung walet. Nah itu ya. Para santri yang saya cintai semuanya, tadi pidatonya Pak Yai Ahmad Wahyudi udah lengkap. Nah, udah lengkap itu. Apalagi cerita mengenai saya, pas sudah. Nah, jadi saya apalagi habis saya bahannya. Tapi begini, saya ini sama Pak Prabowo itu 15 tahun. Kalah terus. Baru ini menang. Baru ini. Jadi dukung Pak Prabowo itu kalah yo setia, apalagi menang, ya toh. Gitu. Kenapa? Karena kita satu perjuangan. Jadi kalah yo maju lagi.
Saya ceritakan ya. Terakhir Pak Prabowo itu hampir nggak bisa maju. Pendukungnya lari. Tahu kan yang lari? Tahu nggak? Jadi partai-partai lari, tahu? Tahu kan? Nggak pakai sen. Termasuk yang kuning juga, siap-siap. Wah, beliaunya lagi galau. Saya datangi. Pak Prabowo, yang lain boleh pergi. Tidak ada masalah. Bapak tetap maju, kita tuntaskan perjuangan sampai selesai. Ada saya, Zulkifli Hasan. Tenang Pak, kita bisa maju. Ada Dasko. Kalau Gerindra sama PAN cukup nggak? Lebih dari cukup Pak. Bisa maju. Saya dipeluk. Saya mohon maaf salah menilai Pak Zul. Pak Zul ternyata teman seperjuangan, teman sejati, teman setia. Iya Pak, teman sih teman. Tapi tetap saya minta syarat. Sebagaimana dulu yang kita belum menang, 2 kali belum menang, ketiga ini saya minta syarat juga. Apa itu Pak Zul? Bapak harus pimpin langsung agar kita swasembada pangan. Setuju enggak Pak? Setuju, sama kita Pak Zul. Salaman. Gitu. Jadi perjuangan kami 15 tahun sama. Karena apa saudara-saudara? Sektor pertanian, para petani itu 30 tahun ini ketinggalan. Susah hidupnya. Yang bangun irigasi Pak Harto. Yang bangun pabrik pupuk Pak Harto. Yang bangun Bulog beli beras gabah Pak Harto. Yang membangun koperasi-koperasi Kelopen Capir KUD Pak Harto. 28 tahun ini enggak ada. Dulu tenaga kerja itu dari pertanian itu 60%. Sekarang tinggal 25%. Dulu petani itu punya kebun, punya sawah atau ladang. Sekarang petani itu kebunnya nggak punya, sawahnya nggak punya, pangkat petani berubah menjadi petani penggarap alias buruh tani. Petani nggak punya tanah, nggak punya sawah, nggak punya kebun, nggak punya kehormatan, nggak punya kebanggaan. Dia akan jadi tangan di bawah. Mengharapkan beras raskin 10 kilo. Mengharapkan bantuan 300.000 bansos. Ngimpi jadi orang kaya ikut judol. Tambah miskin. Inilah saudara-saudara yang ingin saya rubah. Saya tidak pernah minta jabatan. Dulu dukung Pak SBY diminta jadi Menteri Kehutanan. Diminta, nggak minta. Saya jadi ketua MPR diminta, bukan minta. Dipaksa bahkan maju. Jadi Menteri Perdagangan diminta Pak Jokowi. Tapi Menteri Koordinator Bidang Pangan saya minta kepada Pak Prabowo. Kenapa? Saya dari Lampung Selatan. Daerah saya nggak beda jauh dengan Banyuwangi. Pinggir pantai. Saya 6 tahun sudah nanam padi di sawah. Nggak pakai sepatu, nggak pakai baju, pakai celana doang. Bajak sawah pakai kerbau, pakai bajak itu biasa. Tadi saya ketemu nelayan di sana. Saya bilang berapa jauh ke nyari ikan? 60 mil. Saya 6 tahun, 7 tahun sudah pakai jukung ke laut sendiri sudah 10 mil. Sudah sendiri. Ada pesan bapak saya, ayah saya. Kami kalau di kampung, Pak Yai, kalau laki-laki sholat harus di masjid.
Kalau sholatnya tidak di masjid, itu namanya perempuan. Jadi kalau perempuan sholat di rumah, kalau laki-laki mesti ke masjid. Mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, ke masjid. Di kampung saya. Kampung saya, orang tua saya, kakek-kakek, saudara saya tidak bisa huruf Latin, tapi bisa huruf pegon. Kalau di kampung saya dikenal namanya Arab Melayu, nulisnya dari kanan ke kiri. Jadi kami biasanya Arab Melayu. Baru zaman saya baru mulai Latin. Ayah saya bilang, setiap pulang dari masjid, nak, lihat tuh saudara-saudara kamu, petani semua, gelap-gelap sudah ke ladang, pulang gelap, badannya gelap, kena matahari, hidupnya gelap juga, miskin, susah. Jadi kata ayah saya masih ingat sampai sekarang, masih kedengeran. Kata ayah saya, kamu sekolah merantau, tapi nanti kalau berhasil, belain saudara-saudara kamu petani ini. Makanya Pak Yai, Pak Ahmad Wahyudi, saya ini minta jadi Menko Pangan. Saya mau ngurusi rakyat yang petani-petani, nelayan, peternak. Gitu. Saya kerja baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Kantor saya baru dapat kemarin. Saya ngantor baru 2 hari. Hari Jumat, baru 2 hari hari ini. Saya belum punya kantor. 2 hari ini baru punya. Numpang. Saya melantik depan lift eselon 1. Baru 2 minggu. Tapi udah kerja terus non-stop. Tidak ada halangan untuk kita berkarya. Tidak ada halangan untuk orang sukses. Tadi Pak Ahmad Wahyudi mengatakan jangan cengeng, jangan ngeluh. Memang hidup itu yang fit, tahu yang fit. Yang fit yang akan unggul. Yang ngeluh, yang malas akan jadi follower. Hidup ya anak-anak santri ya, hidup itu ya bersaing, hidup itu ya kompetisi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, jelas ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Tabdila. Kata Allah, aku ciptakan manusia, bukan hanya Islam, manusia diberi rezeki yang baik-baik. Aku ciptakan makhluk-makhluk lain, tapi manusia yang paling sempurna. Paling sempurna kita ini. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sambil sekarang ada santri, oleh karena itu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak membeda-bedakan siapapun manusia itu. Mau yang percaya Tuhan, yang nggak percaya Tuhan diberi, asal dia memenuhi hukum-hukum Allah. Ini harus sadar santri. Kita harus sadar. Di dunia ini kompetisi berlaku universal terhadap siapa saja. Walaupun kita orang Islam, kalau tidak memenuhi sunnatullah, ia miskin. Contohnya mana? Suriah, perang saudara. Contohnya mana? Yaman, perang saudara, miskin. Mana lagi? Mana? Afghanistan apalagi? Mana lagi yang suka kita ngirim santri? Perang saudara sekarang. Suriah udah tadi, satu lagi aku kok lali. Yaman loh, iya. Ini yang belah dua negaranya, Afrika.
Terus pokoknya lali. Ya, lihat Tiongkok, nggak percaya Tuhan, nggak ngaji, nggak baca kitab gundul, nggak ada bulan suci Ramadannya, maju. Jadi yang fit di dunia itu unggul, yang fit. Ini dunia, soal akhirat lain lagi. Tapi dunia Allah Maha Pengasih Penyayang, semua diberi kesempatan seperti matahari. Matahari itu ciptaan Allah, atau bumi ciptaan Allah, memberikan contoh kepada kita. Siapa yang nanam padi memenuhi hukum-hukum Allah, maka dia produksinya bagus. Tadi di sini sama Bupati, berapa 1 hektar? 5 ton. Di Vietnam orang nanam padi 10 ton. Itu komunis loh, Vietnam itu 10 ton. Kasih tanah, kasih kalau dia betul kerjanya, kasih. Tanah ciptaan Tuhan, bumi logo NU, matahari Muhammadiyah. Matahari sama, memberikan cahaya agar terjadi pembuahan. Mau di Indonesia, mau di Tiongkok, mau di India. India itu nyembah sapi. Hindu, nggak ada masalah. Tumbuh berasnya lebih 7 juta. Lebih. Kita kemarin impor 3,6 juta. Jadi yang rajin ya sungguh-sungguh dapat, yang malas ya nggak dapat. Nah ini anak-anakku, ini mesti kita sadari. Oleh karena itu jangan bertengkar kita yang nggak penting. Nah ini mesti maju berpikirnya. Saya ini kalau pandangan terhadap agama, saya ikut Gus Baha. Enak Gus Baha itu. Islam itu kata Gus Baha, likaumi ya'kilun, likaumi yatafakkarun. Enak. Dikit-dikit masuk surga, dikit-dikit masuk surga, gitu. Takut orang kalau beragama dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Wah, kata Gus Baha itu, betapa Allah itu sayang sama kita. Subuh-subuh Allahu Akbar, diundang sholat subuh nggak bangun. Kata Gus Baha, Allah sedih, kecewa, ini hambaku kok nggak bangun. Tapi Allah tuh Maha Penyayang. Yang bangun jam 8 siang tetap dikasih kesehatan, dikasih keceriaan, dikasih mangan enak. Tuh. Jadi sekalian, anakku sekalian, hidup itu ya kompetisi. Mulai dari kita lahir. Jadi orang tua kita ketemu, kita lahir tuh udah kompetisi. Kita lahir tuh mengalahkan miliarkan saingan kita, miliaran. Jadi memang bersaing. Oleh karena itu peradaban dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada Mesir kuno jaya, hilang, ganti Yunani, hilang. Islam 700 tahun hilang, ganti Barat sekarang, ya udah saingan sama Tiongkok. Ya, saya kasih contoh betapa sunnatullah itu ya tidak memandang apapun. Yang memenuhi sunnatullah itu dia akan survive. Makanya teori itu kan the survival of the fittest. Contohnya ini pondok toh, ada masjid, ya kan? Ini contoh aja. Kalau pondok masjid enggak pakai anti petir, di depan ada rumah apa? Salon aneh-aneh lah, pakai anti petir. Petir datang mana yang kena? Lah, itu namanya sunnatullah. Pak Aminoto kalau bikin sapi ternak dapat 30 kilo 30 kilo diperas susunya. Kemarin saya ke Semarang, ke mana itu yang mandi susu itu, meres susu cuma 20 kilo. Karena apa? Karena diurusnya benar.
Sana ngurusnya asal-asalan. Iya, sapinya kurus. Boyolali, ini sapinya cukup gizinya. Itu maksud saya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan ngeluh. Semua ada jalan kalau kalian mau. Minta kepada yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada yang maha kuasa. Minta yang maha pencipta, yang menentukan segala-galanya. Minta. Alhamdulillah saya minta dikasih terus, Pak Yai. Tadi diceritakan saya ini lulusan PGA, ya. Tapi saya belajar bahasa Arab susah, angel. Pa'ala, pa'ilu, pa'ala. Wah, susah, angel, wis. Saya nggak mampu belajar bahasa Arab. Ayah saya terus urus sholat, nanti masuk IAIN, biar jadi yai, jadi kiai. Itu, saya nggak sanggup, nggak bisa bahasa Arab, lari ke Jakarta, sekolah lagi. Tapi saya sudah bilang, lulus SMA, masuk pertanian, gajinya kecil, berhenti cuma 8 hari jadi pegawai, udah jadi usaha, cepet, sugih, bikin pabrik, bikin ini, sugih. Tapi saya umur 19 tahun, ini anak-anak santri ini, umur 19 tahun saya sudah punya penghasilan 500 juta sebulan. Umur 19, umur 23 saya punya rumah 4. Rumah yang saya tinggali sekarang saya beli waktu usia saya 23 tahun. Ya. Umur 24 saya menikah. Waktu saya menikah kumpul sama teman-teman, saya udah bilang, nanti saudara-saudara kalau nggak percaya coba catat, suatu saat saya akan ngantor di istana. Saya diketawai. Tahun 2009 saya betul ngantor di istana jadi Menteri Kehutanan. Jadi anak-anakku sekalian, jalan kamu terbuka luas, lapang. Bagi orang yang mau berjuang, bagi anak-anak yang berani, tidak ada kata miskin, tidak ada kata tidak bisa. Di mana ada kemauan, ada jalan. Allah Maha Pengasih. Sekuat kamu berusaha, sekuat Allah akan memberi kamu kemudahan.